Jadi memang harus yang dibicarakan lebih banyak Kristusnya ketimbang yang lain-lain. Harus lebih banyak bicara tentang Kristus. Jadi Injil itu tentang Yesus, tentang ajaran Yesus, kehendak Yesus, hati Yesus, pikiran Yesus, dan semua hal tentang Yesus. Nah, itu yang harus kita bicarakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, secara praktis, saya duduk dan saya renungkan, makin kesini kok makin sepertinya kekristenan jadi sulit untuk dilakukan begitu. Karena apa yang dikhotbahkan atau Injil yang menurut kita itu membuat kita menjadi seperti kita kembali lagi di perjanjian lama. Bukan berarti perjanjian lama tidak penting, bukan. Sesulit di perjanjian lama. Sehingga tanpa kita sadari, kita perjanjian lama itu konsep besarnya adalah setiap tahun kita bawa korban. Ini contoh mengenai korban. Setiap tahun kita bawa korban untuk pengampunan dosa. Ada domba, ada burung merpati dan lain sebagainya. Sesuai kesanggupan masing-masing. Supaya dosa 1 tahun itu diampuni. Nah, tanpa kita sadari, kita mulai kembali lagi ke sana. Oh, saya buat banyak ini supaya dosa saya diampuni. Oh, saya melayani supaya dosa saya diampuni. Nah, pengajaran-pengajaran ini mulai banyak datang. Oh, saya memberi banyak supaya saya diampuni. Tidak. Kita memberi, kita melayani karena pengampunan sudah terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Tapi tanpa kita sadari, banyak pengajaran mulai arah-arah ke sini. Nah, ini bukan Injil, saudara. Jadi makin kesini juga makin banyak pengajaran kita hidup di media sosial yang satu berkelahi dengan satu perdebatkan satu dengan satu. Saya mau kasih saudara ini. Ini yang saya dapat dalam hidup saya. Begini saudara, makin kesini kita bingung mana pengajaran yang betul, mana pendeta yang betul dan mana tidak, mana gereja yang betul dan mana tidak. Karena satu gereja anggap dia paling betul dari gereja yang lain, satu organisasi rasa dia lebih betul dari organisasi yang lain, lebih benar dari yang lain. Saya mau bawa kita begini. Kembali patokannya cuma satu, Kristus. Ada amin? Ada amin? Jadi kalau bingung-bingung dalam kehidupan kita karena terlalu banyak nonton media sosial yang buat kita bingung pengajaran, saya mau kasih satu patokan saja dalam hidup, Kristus. Karena Kristus itu Injil. Jadi kalau baca Alkitab, lihat saja apa yang Kristus buat. Lihat saja apa yang Kristus mau kita kerjakan. Daripada kita bingung-bingung harus pikir yang terlalu susah. Oh iya ya benar begini, oh iya ya benar begini. Padahal mengenai Kristus itu ulang-ulang saya bilang bahwa itu hubungan kita personal kita dengan Tuhan, begitu ya. Jadi alami Tuhan itu lebih penting dari pengetahuan kita tentang teologi. Ada amin? Ada amin? Hubungan kita ini secara pribadi dengan Tuhan lebih penting dari teologi. Minta maaf, karena kekristenan itu bukan bicara mengenai teologi saja. Tapi kekristenan itu bicara mengenai hubungan saya, Bapak Ibu dengan Tuhan secara personal. Sehingga apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup, kita tahu dalam hubungan personal. Dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah, secara praktis banyak hal yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Banyak Injil Kristus yang dia ajarkan kepada kita. Kalau kita mau khotbahkan tidak akan habis-habis. Kalau mau dapat rema tidak akan habis-habis mengenai Injil. Tapi hari ini saya mau bawa mengenai hal yang mungkin kita sudah dikhotbahkan berulang-ulang, tapi saya dapat sedikit sesuatu yang berbeda dan saya mau bagi buat setiap kita. Ada banyak hal-hal yang Yesus ajarkan, tapi saya masuk bagian pertama. Oh, 742. Iman dalam beriman. Bagian pertama, Injil mengajarkan tentang beriman. Saya kasih bagian kecilnya adalah iman dalam bentuk permohonan. Apa sih bentuk iman? Nanti saudara pasti sudah dengar banyak mengenai iman ya. Tapi saya mau bawa sedikit sesuatu yang berbeda. Yesus mengajar mengikuti kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi iman itu adalah kehendak Bapa, jadi kehendak kita. Ada amin? Jadi sekali lagi, iman itu kehendak Bapa, jadi kehendak kita. Makanya puasa tujuannya supaya kehendak kita, daging kita itu dikurangi, dihilangkan begitu ya. Supaya keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Nah, waktu kehendak Bapa, kehendak Kristus jadi kehendak kita, itulah iman. Iman itu kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Makanya harusnya ending dari pergumulan kami, ending dari doa kami adalah biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, itu iman. Makanya waktu Yesus berdoa sebelum dia diserahkan, kemudian dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu. Tapi terakhir dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, saya mau bawa ini, tadi saya kasih dalam kurung kecil adalah iman itu adalah permohonan. Bentuk dari iman yang selama ini kita berpikir bentuk iman itu adalah waktu orang punya gereja besar, jemaat banyak, oh berarti
berarti dia imannya luar biasa. Nah, kita punya konsep iman itu bentuknya seperti itu. Imannya itu bentuk adalah kuantitas, begitu. Dan kita lupa bahwa iman itu bukan bentuknya kuantitas saja, tapi kualitas. Ada apa? Nah, banyak kali kita punya pemahaman bahwa keluarga ini diberkati. Oh, berarti imannya mantap nih. Ternyata saya makin baca Alkitab, saya semakin selidiki Alkitab, iman tidak ada sangkut paut dengan bentuk luar kita. Ada amin? Makanya Alkitab bilang dia selidiki kedalaman hati kita, bukan luar kita. Manusia menilai luar kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, iman ini bukan bentuk luar, ternyata iman ini bentuk dalam kita. Kita masuk pelan-pelan. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 14. Saya baca Alkitab ulang-ulang. Ini kejadian yang unik menurut saya, yang jarang dapat di dalam Alkitab, begitu. Saya baca pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Perhatikan baik-baik. Catatan saja, di dalam perjanjian lama dijelaskan orang-orang seperti ini, mereka punya tempat khusus. Mereka tidak boleh ketemu orang-orang yang sehat. Mereka yang sakit kusta tidak boleh ketemu orang-orang yang sehat. Orang-orang yang bersentuhan dengan mereka itu najis. Dan ada peraturan dalam perjanjian lama, mereka harus basuh diri mereka berapa kali, mereka harus mandi berapa kali, kemudian mereka harus tunggu berapa hari, baru mereka jadi tahir kembali. Nah, orang kusta punya tempat, tidak harus ada di situ. Saya kasih tahu ini supaya kita mulai punya bayangan bahwa berarti dia ambil resiko besar untuk ada di tempat ini. Dia ambil resiko besar untuk ada di tempat orang sehat, dilempari dengan batu atau diusir. Itu resikonya orang kusta. Tapi perhatikan baik-baik. Kulitnya boleh kusta, tapi ternyata imannya tidak kusta, gitu. Kita lihat, ketika dia melihat Yesus, pertama, ini yang saya mau bawa pertama, tersungkurlah ia dan memohon. Ini bentuk iman. Ternyata bentuk iman kita tuh bukan mengenai kita super power kemudian bisa pindahkan gunung saja, tapi bentuk iman itu adalah dalamnya kita, bentuk dalam, bukan bentuk luar. Bentuk luar mungkin kita lihat, oh orang berhasil berarti dia punya iman luar biasa. Belum tentu, saudara. Ini orang datang, bentuk luarnya tersungkur, bentuk luarnya memohon. Makanya Paulus bilang, di dalam kelemahan pula kuasamu jadi sempurna. Inilah iman. Jadi iman itu terkadang kita lihat bentuk luarnya, ini orang lemah, ini gereja lemah, ini gereja tidak bisa apa-apa. Belum tentu, saudara. Karena iman itu bukan bentuk luar. Iman itu bentuk dalam kita. Bentuk luar terkadang kita lemah, bentuk luar terkadang kita tersungkur, bentuk luar terkadang kita memohon, bentuk luar terkadang kita tidak diberkati secara finance. Tapi ingat baik-baik, iman tidak dipengaruhi oleh luar kita. Ada amin. Makanya iman itu apa yang kita belum lihat, tapi kita percaya. Ada amin Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena banyak kali kita menilai iman seseorang dari bentuk luarnya. Dan waktu kita menilai seseorang dari bentuk luarnya karena imannya, akhirnya muncullah yang berikut adalah tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain karena kita anggap remeh dia. Dia tidak punya iman nih. Dia sudah pelayanan begini lama dan dia tidak punya iman dan lain sebagainya. Ternyata waktu saya baca ini, sikap iman pertama itu adalah dia harus tersungkur dan memohon. Sepertinya lemah, sepertinya tidak kuat, tapi orang ini punya iman luar biasa. Nanti kita baca selanjutnya. Ini bukti bahwa dia punya iman. Tuhan, jika Tuhan mau, jika Yesus mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kenapa saya bilang ini orang punya iman? Saya yakin dia tidak tiba-tiba percaya Yesus. Yesus ulang-ulang buat KKR. Ini orang kusta, kemungkinan besar berusaha untuk menghadiri KKR itu. Entah sudah berapa banyak kali dia mengikuti KKR yang Yesus lakukan, tapi momen ini dia memberanikan diri untuk datang. Nah, itu tindakan iman dari resiko-resiko yang tadi saya sudah kasih tahu. Dia akan dilempari dengan batu, dia tidak akan diterima, dia akan diusir, tapi dia tetap mau datang. Saya yakin bahwa percayanya dia, imannya dia tidak datang tiba-tiba. Dia pasti sudah mengikuti beberapa KKR yang Yesus lakukan. Dia sudah lihat Yesus menyembuhkan orang buta. Dia sudah lihat mungkin Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Dia sudah lihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Dan dia belajar banyak daripada KKR Kristus. Kenapa dia belajar banyak? Karena iman tidak timbul tiba-tiba. Ada amin? Ada amin. Iman timbul dari pendengaran
pendengaran akan. Nah kalau dia tidak dengar firman, dia tidak dengar Yesus yang sumber Injil itu, entah berapa banyak kali, maka iman tidak akan timbul. Nah bukti iman timbul dari perkataannya di dalam permohonannya. Imannya bisa dilihat dari bertelurnya. Kita bisa lihat imannya dia. Imannya bisa dilihat dari apa yang diucapkan kepada Kristus. Tuhan, kalau Tuhan mau. Ini kan orang beriman, saudara. Kalau Tuhan tidak mau, saya tetap percaya ke Tuhan. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan mau tolong kita atau Tuhan tidak tolong kita, kita tetap percaya Engkau Tuhan juru selamat dalam hidup kita. Nah itu iman. Nah ini orang lumpuh. Dia datang kepada Kristus, dia ngomong yang mirip-mirip. Tuhan, jika Tuhan mau. Kan biasa dalam doa kita tuntut maunya kita jadi maunya Tuhan. Nah ini orang kasih pelajaran luar biasa, orang kusta ya saudara. Dia kasih pelajaran luar biasa buat setiap kita bahwa dalam doa, dalam permohonan dan mengenai iman bukan bentuk luar. Walaupun dia bertelut bukan berarti dia tidak punya iman. Walaupun dia memohon bukan berarti dia tidak punya iman. Iman itu mengenai bentuk percaya kita kepada Kristus dengan tidak peduli bentuk luar kita. Ada amin. Saudara coba duduk dan renungkan berapa kali kita dalam berdoa kemudian Tuhan kalau bukan biarlah kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kita. Jarang kan? Kita kalau doa buat pekerjaan itu kita gitu, Tuhan saya mau pekerjaan. Saya sudah berdoa sekian lama tahun, Tuhan harus jawab supaya saya dapat pekerjaan. Jarang di ending dari doa kita bilang, tapi kalau memang Tuhan belum mau tahun ini ya terserah Tuhan. Jarang begitu ya. Padahal itu perkataan yang menunjukkan bahwa itu iman kita. Iman kita itu bukan hanya menunjukkan apa yang kita perkatakan saja begitu. Tapi iman itu mengenai betul-betul kita percaya di saat kita tidak percaya. Kita tidak khawatir di saat harusnya kita khawatir. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah dia bilang bahwa, saya baca sekali lagi. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus tersungkur lagi dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu, perhatikan baik-baik. Lalu, setiap tindakan Yesus itu punya nilai luar biasa, saudara. Yesus mengulurkan, ini kusta. Sama dengan saudara dan saya, kita semua ini datang dari punya pelanggaran, dosa, masa lalu yang tidak benar, saudara. Dan orang kusta ini mewakili kita. Dia datang dan dia percaya dan dia memohon sebagai bentuk iman. Dia tersungkur sebagai bentuk imannya kepada Kristus. Yang bagi orang lain mungkin dia kusta, dia tidak berdaya, dia sakit penyakit, dia tidak punya iman, dia hanya bisa memohon. Tapi ternyata Yesus lihat sisi iman dari sisi yang berbeda. Bukan masalah bentuk luar, tapi bentuk dalam. Dia punya iman yang luar biasa, yang benar kepada Kristus. Kemudian lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang ini. Menjamah orang ini kusta yang bersentuhan menjadi tidak tahir. Dan Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah dia. Kemudian dan berkata, ini yang saya paling suka. Ini yang paling saya suka. Aku mau. Saya baca ayat ini. Saudara, saya mau coba gambarkan supaya kita lebih dapat. Ini orang kusta, orang berdosa, yang dianggap berdosa, yang dianggap tidak layak. Dia bilang kepada Yesus, kalau kau mau. Dan momen itu Yesus mengulurkan tangan dan Yesus bilang, aku mau. Kalau saya aplikasikan di anak muda mungkin lebih masuk, sudah lebih gampang. Saya pikir-pikir mengenai kalau orang sudah ini kemana begitu. Kalau anak-anak muda kan mereka kata cinta kemudian dibalas minta cuma dengan lu. Dia pulang dia tidak akan tidur satu malam. Karena itu cintanya dia yang dibalas. Orang kusta ini datang, dia bilang, Tuhan kalau engkau mau, sebagai bentuk iman dia bagi orang lain, itu mungkin sekedar bentuk tersungkur dia, bentuk permohonan dia, dan tidak ada unsur iman. Dan kita lupa, ada unsur iman karena kita harus baca selanjutnya. Orang yang punya iman luar biasa, dia selalu serahkan segala sesuatu untuk jadi maunya Tuhan, bukan maunya saya. Nah ini yang tadi saya bilang di awal, iman itu kehendak Bapa,
saya, bukan kehendak saya, jadi kehendak Bapa. Jadi kalau itu bukan kehendak Bapa, saudara mau imani sampai berapa puluh tahun pun tidak akan terjadi. Karena yang terjadi harus kehendak Bapa dalam kehendak saudara. Ada apa? Nah, banyak kali kita tuntut kehendak kita dan kita saya beriman, saya beriman, saya beriman. Cek iman kita dulu, sesuai kehendak Tuhan atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan waktu bilang saya beriman, 5 tahun kemudian tidak terjadi, kita ketinggal Tuhan dan bilang Tuhan jahat, dia tidak jawab doa kita, saya tidak mau jadi Kristen. Cek imannya dulu, kehendak kita jadi kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Makanya orang kusta, dia kusta secara bentuk luar, tapi bentuk dalamnya dia punya iman luar biasa. Dia bilang saya sudah kusta, saya mau serahkan buat Tuhan. Jadi maunya Tuhan, Tuhan mau ke mana, terserah Tuhan. Nah, kita kan sering tawarkan Tuhan kalau mau jadi seperti yang saya mau ya Tuhan. Tidak bisa, belum tentu maunya kita itu adalah maunya Tuhan. Tapi kenapa saya bilang ini hal yang unik? Kenapa saya bilang orang kusta ini punya iman yang kuat? Karena dia tahu maunya Tuhan. Kenapa saya bilang dia tahu maunya Tuhan? Karena dia bilang, Tuhan kalau kau mau, dia tahu persis dengan iman bahwa apa yang dia mau itu memang Yesus mau untuk kerjakan dalam hidup kita. Yesus mau dia disembuhkan, Yesus mau untuk melakukan mujizat, Yesus mau untuk yang kusta tidak jadi kusta. Itu rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Nah, orang ini berarti dia ikut KKR Yesus sekian banyak kali, sehingga buat dia sadar bahwa disembuhkan, hidup disembuhkan adalah maunya Tuhan. Kemudian dia datang, Tuhan, kalau Tuhan mau. Dan lebih indahnya lagi, Tuhan jawab, saya mau. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Ada beberapa rumus dalam jawaban Tuhan yang biasa dikhotbahkan. Iya, nanti, dan tidak dijawab. Tapi waktu saya baca ini, ternyata orang yang punya iman yang sesuai dengan maunya Tuhan, Tuhan jawab seketika. Rumusnya cuma satu. Kalau saudara ikut maunya Tuhan dari mau saudara, seketika itu pun Tuhan jawab. Jadi kalau sudah 1 tahun 6 bulan Tuhan belum jawab, cek iman kita, cek maunya kita atau maunya Tuhan. Karena banyak kali maunya manusia ini kan beda dengan maunya Tuhan. Dan kalau maunya kita dicukupkan, kita maunya yang lain lagi. Berdoa mau rumah, Tuhan kasih rumah. Berdoa lagi, mau iPhone 15. Berdoa lagi, mau ini, mau itu, mau itu. Makanya kita butuh maunya Tuhan. Karena maunya Tuhan itu paling yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, dia boleh bentuk luarnya kusta, tapi bentuk imannya luar biasa. Seketika itu pun, kalau kita ikut maunya Tuhan, beriman kepada maunya Tuhan, seketika itu pun Tuhan jawab. Sangat gampang untuk Tuhan melakukan mujizat, sangat gampang untuk dia menyembuhkan saudara, sangat gampang untuk dia memberkati kehidupan saudara, sangat gampang untuk dia menjaga dan melindungi saudara, sangat amat gampang. Tapi Tuhan tidak punya masalah di yang gampangnya, karena dia gampang lakukan segala sesuatu. Yang sulitnya adalah membuat kita percaya di saat kita tidak mampu untuk percaya. Jadi ternyata iman itu bukan hanya dalam bentuk saya percaya dan kelihatan seperti saya percaya. Sedangkan yang kelihatan terkadang membuat kita kurang percaya. Makanya iman itu mengenai apa yang tidak kelihatan. Dan jadi kelihatan beriman saja tidak cukup. Kelihatan saya melakukan hal-hal besar saja tidak cukup. Ternyata bentuk iman bukan mengenai bentuk luar. Karena bentuk luar Sadrak, Mesak, Abednego, bentuk luar saudara bisa tahu. Harusnya mereka tidak percaya. Kalau mereka berpegang pada bentuk luar, mereka tidak akan punya bentuk dalam iman mereka yang kuat. Kalau bentuk luar, Daud masih sangat mudah untuk dipercayakan. Dalam bentuk luar, Abraham tidak layak untuk disebut bapak orang percaya. Saudara baca kisah Abraham. Ternyata iman
itu bisa dalam bentuk permohonan. Jadi orang yang memohon bukan tanda dia lemah. Ternyata orang yang memohon dengan percaya itulah iman. Jadi iman itu kata kuncinya dipercaya kepada Kristus. Bukan percaya akan maunya kita, bukan percaya akan kehendak kita, bukan percaya akan titel kita, bukan percaya akan apalagi kesuksesan kita. Iman itu percaya akan kehendak dan maunya Tuhan. Jadi kehendak dan maunya kita, itu iman. Matius pasal 26 ayat 33, saudara perhatikan baik-baik. Yang kelihatannya beriman belum tentu imannya benar. Saudara tahu kisah ini, tapi saya hanya ambil ayat 33. Setelah Yesus bilang bahwa dia akan diserahkan, akan disalibkan, saudara tahu ini murid yang paling ngomong banyak, yang paling kelihatan beriman. Dia bilang begini, Petrus menjawab Yesus. Yesus dijawab. Ini Petrus luar biasa. Petrus menjawab Yesus. Padahal itu bukan pertanyaan, saudara. Itu pernyataan dari Yesus kepada mereka. Imanmu akan tergoncang. Itu bukan pertanyaan yang Petrus harus jawab. Itu pernyataan yang Yesus berikan kepada mereka. Tapi toh Petrus jawab. Orang yang rasa paling beriman di hati-hati, saudara. Cek iman kita. Biarpun mereka semua tak goyang, orang bukan bilang, terguncang imannya karena Yesus, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saya paling beriman, saya gembala paling beriman, saya hamba Tuhan paling beriman, gereja saya paling beriman. Hati-hati. Hati-hati. Makanya harus cek iman kita. Cek iman kita, cek kehendak Tuhan, cek maunya Tuhan, cek visinya Tuhan buat hidup kita, cek kehendaknya Tuhan buat hidup kita. Iman kita sesuai kehendak Tuhan, mau Tuhan, visi yang Tuhan berikan atau bukan. Petrus mewakili banyak orang Kristen akhir-akhir ini yang rasa dia paling beriman, yang rasa dia paling benar, yang rasa dia paling bela Kristus. Minta maaf, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai penyangkalan akan datang dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara tahu, kisah selanjutnya Petrus menyangkal Yesus. Bukan hanya menyangkal, lari ke stikan Kristus. Tadi orang yang paling beriman, tadi orang yang memperkatakan dari bentuk mulutnya, bentuk luarnya, dan diikuti oleh murid-murid. Betul ya Petrus omongnya, betul ya itu pendeta omongnya, betul ya itu hamba Tuhan omongnya. Kita ikut dia. Semua ikut dia. Kan kalau saudara baca selanjutnya, murid-murid yang lain omong sama seperti Petrus. Ya betul Tuhan, kita tidak akan pergi kemana-mana. Semua bangun lari. Ikut Tuhan tidak ada yang kuat. Ada amin. Betul tidak? Kita kuat karena Tuhan yang beri kekuatan. Ada amin. Jadi kalau melayani Tuhan jangan sok kuat. Karena yang beri kekuatan Tuhan, yang beri hikmat Tuhan, yang beri pengetahuan Tuhan, yang beri rema luar biasa Tuhan, yang beri berkat Tuhan saja. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Artinya apa? Apa yang ibu sombongkan lihat iman? Di dalam iman itu tidak ada kesombongan. Iman itu kan ketergantungan kita dengan Tuhan. Bagaimana saya hidup bergantung dengan seseorang, kemudian kita sombong dengan ketergantungan kita? Tidak bisa. Saya tidak bisa sombong dengan apa yang saya kotakan, karena semua Tuhan yang kasih. Ada amin. Kita sukses, kita sombong. Kita ini kan dicangkokkan. Kapan dia mau lepas dan anugerah dan kasih karunia-Nya selesai buat kita, dia cabut. Jadi tidak ada kebanggaan buat kita untuk menyombongkan diri karena teologi kita, karena hikmat kita, karena pengetahuan kita, dan kita rasa kita paling benar, orang lain paling salah, kita paling beriman, orang lain paling tidak beriman. Iman itu tidak punya nilai menghakimi, tidak ada sama sekali. Tidak ada satu orang punya iman besar kemudian yang menghakimi mereka yang tidak punya iman besar. Tidak ada, saudara. Bukan Injil yang benar yang mengajarkan itu. Saya bisa nangis tapi dalam percaya saya, itu iman. Saya bisa minta tolong Tuhan dalam percaya saya. Saya bisa bersedih dalam percaya saya. Bentuk luar bisa bersedih, tapi bentuk dalam saya tetap percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamat.
Bentuk luar saya menderita Tuhan, saya pikul salib Tuhan, tapi bentuk dalam saya punya kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan iblis. Makanya Alkitab bilang, tadi saya bilang 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10, saudara nanti baca. Pada poinnya adalah di situ dikatakan bahwa kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kelemahan kita. Jadi kuasa Tuhan tidak bisa jadi sempurna dalam kekuatan saudara. Kuasa Tuhan tidak bisa jadi sempurna waktu kita rasa kita paling benar. Kuasa Tuhan tidak bisa sempurna waktu kita rasa kita paling orang benar, orang beriman. Kuasa Tuhan bersempurna dalam hidup kita waktu kita bilang, Tuhan ini saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Itulah kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak bisa sempurna waktu saya bergantung pada skill khotbah saya, skill main musik saya, tidak akan sempurna. Nah, kalau kuasa Tuhan tidak bisa sempurna dalam kekuatan kita, apa yang kita mau sombongkan? Harta kita mau sombongkan, kedudukan kita mau sombongkan, nama besar kita mau sombongkan. Waktu saudara sombongkan, di saat itulah kuasa Tuhan tidak sempurna dalam hidup kita. Mau seberapa hebat pun kita dalam berkhotbah, mau seberapa hebat pun kita dalam main musik, kuasa Tuhan tidak sempurna di dalam kesombongan kita. Jadi iman itu bukan mengenai bentuk luar, tapi mengenai bentuk dalam kita. Dalam kesedihan pun saya tetap percaya, itulah iman. Saya kasih contoh lagi. Minta tolong Yohanes pasal 11. Saya baca mulai ayat 1 kalau tidak salah. Yohanes pasal 11. Oke, sedang tahu kisah ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat berikut. Maria ialah perempuan, dia terangkan jelas di sini. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saya suka baca Yohanes karena Yohanes itu punya tulisan sedikit berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Dia lebih arah ke Allahannya Yesus. Gitu. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mereka kirim kabar. Kalau saya bisa aplikasikan, ini doa Maria dan Marta yang di-send buat Kristus, supaya Kristus baca WA mereka, supaya Kristus baca SMS mereka, supaya Kristus baca apa yang mereka. Dan mereka kirim. Maria dan Marta ternyata kasih kabar buat Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, meninggal. Orang yang kau kasihi meninggal. Ayat berikut, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus berkata kepada siapa? Pengirim berita? Bukan. Kepada orang-orang yang bersama dia saat itu. Dia bilang, jadi dia pengirim pesan, memberi pesan bahwa yang kau kasihi meninggal. Setelah Yesus mendengar kabar itu, Yesus perkatakannya bukan kepada pengirim pesan, tapi kepada orang-orang yang ada di situ. Dia bilang begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian. WA kurang jelas kan? Maria Marta kirim WA jelas, meninggal. Anak jam sekarang belum meninggal. Coba kita baca ulang lagi dari yang tadi itu, dan sampai saya salah. Oh sakit. Kita baca ulang supaya jangan salah. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Saya kasih clear, nanti orang pakai khotbah lagi dengan ini subhanallah. Karena ini online, nanti banyak yang pakai. Saya juga kasih jelas ya, sakit bukan mati. Kemudian, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, dia bilang begini, aku berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan. Kita lihat berikutnya, apa Yesus ngomong betul ke sana. Secara bentuk luar, apa yang Yesus ngomong tidak betul. Jangan cut ini video, saya masih lanjut. Ayat berikut, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat berikut, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
Kristus adalah keterlambatan saudara. Yesus on time, sangat. Tapi bagi kita, jawaban on time-nya Tuhan, keterlambatan buat kita. Saudara ulang-ulang kan kalau berdoa minta Tuhan jawab, seakan-akan Tuhan tidak on time jawab. Padahal tidak on time-nya kita, itu on time-nya Tuhan. Bukan tidak tepat waktunya jawaban Tuhan buat kita, itu tepat waktunya Tuhan dalam jawaban doa saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat berikut. Tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat berikut. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ada yang mau lempar lu di sana. Jangan balik lagi di sana. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke... Saudara masih lihat ada kata kunci, orang yang kau kasih. Kalau Yesus kasihi dia, minta maaf. Kalau Yesus kasihi saudara, jangankan batu, api pun dia lewati buat saudara. Jangankan batu, salib pun dia lewati buat saudara. Jangankan batu, mahkota duri pun dia lewati untuk saudara. Saudara mulai dapat rasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangankan batu. Jangankan batu. Dia bilang, karena dia orang yang aku kasihi, jangankan batu. Saya akan tetap pergi kepada Maria, saya akan tetap pergi kepada Marta, saya akan tetap pergi kepada Lazarus, orang-orang yang aku kasihi. Apapun resiko yang harus saya alami. Karena dia akan alami salib, batu toh. Salib dia akan lewati, cuma batu, kerikil-kerikil, dia akan lewati saudara. Kemudian ayat berikut. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terangkum karena ia melihat terang dunia ini. Ayat berikut. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya tidak terangkum karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat berikut. Demikianlah perkataan Yesus, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Tuhan kalau kasih kita tuh kebangun tidur pun dia kasih bangun. Saya Tuhan ini luar biasa. Walaupun nanti konteksnya kembali maksud Kristus itu dia mati begitu. Tapi dalam dunianya Yesus mati itu tidur, bukan selamanya karena dia akan bangun lagi. Ayat berikut. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, ini kan yang dimengerti oleh manusia. Kalau tidur nanti dia bangun sendiri Tuhan. Entah jam berapa terserah dia. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat berikut. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat berikut. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kabar datang, Lazarus masih sakit. Tapi tidak ada kabar sesudah itu. Yesus tunda 2 hari. Dan Yesus karena dia maha tahu, dia bilang Lazarus sudah mati gara-gara kita kasih tinggal dia 2 hari tadi. Saudara dapat sesuatu? Terkadang Tuhan sengaja biarkan usaha kita mati, sengaja biarkan bisnis kita mati, sengaja biarkan apalagi hubungan kita mati. Dia sengaja. Karena sebentar lagi orang yang punya iman luar biasa, dia mungkin bisa mati seketika, usaha, bisnis, pekerjaan, hubungan, tapi hanya seketika, supaya dia tahu bahwa yang memberi kehidupan cuma satu, Kristus, bukan pekerjaan, Kristus bukan usaha, Kristus bukan bisnis, Kristus bukan pelayanan. Supaya kita jadi tahu kita tidak hidup dalam zona nyaman kita. Dia kasih tinggal kita 2 hari. Makanya terkadang saudara rasa, Tuhan kok seperti jauh ya. Ya dia sengaja. Dia sengaja supaya apa? Supaya saudara bergantung kepada dia, beriman kepada dia, berharap kepada dia. Ayat berikut. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Yesus mengucap syukur buat 2 hari yang dia tidak hadir. Kalau Maria dan Marta mungkin tahu Yesus sengaja, mungkin dosa gimana juga. Bilang kau kasihi dia. Tuhan bilang kau mengasihi saya. Kenapa engkau kasih tinggal sengaja setinggal 2 hari? Tuhan bilang kau mengasihi saya. Kenapa tidak
kasih saya pekerjaan? Tuhan, kenapa bilang Engkau mengasihi saya? Kenapa Engkau tidak memperbaiki hubungan saya yang rusak? Tuhan bilang Engkau mengasihi saya, kenapa Engkau tidak memberkati pelayanan saya? Minta maaf, Tuhan sengaja supaya iman saudara bertumbuh. Kesengajaan Tuhan buat iman kita bertumbuh terus menerus. Tetapi syukurlah aku Yesus tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya di saat tidak bisa percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jawaban Tuhan on the way, lagi dalam perjalanan. Jadi on the way-nya Tuhan betul-betul on the way. Kalau Tuhan bilang lagi dalam perjalanan, dia memang dalam perjalanan. Kalau anak-anak muda bilang sekarang saya on the way, dia lagi di dapur, dia lagi di kamar mandi, dia lagi di ruang tidur, tapi dia bilang on the way. Kristus punya dalam perjalanan, yes dalam perjalanan. Tugas saudara dan saya tetap percaya di saat tidak harus percaya. Jadi kalau saudara mulai ragu, mulai membayangkan, oh Tuhan susah sampai Kodino, nilai sedikit susah sampai naik koten, dia naik sedikit dari Pura, ketemu saya di Sukuman. Cuma mulai bayangkan perjalanan Tuhan, dia lagi menuju di saudara, on the way. Banyak kali kita nih, Tuhan sudah on the way, kita yang tidak percaya. Tapi itu saya jelaskan, saya baru masuk di intinya, 8:15. Ayat berikut. Lalu Thomas, betul-betul, yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Thomas memang sarkastis dia, bahasanya suka sarkastis. Dia bilang, mari kita sama-sama kopi mati dengan Lazarus. Ini kan sarkastis, sudah. Mari kita sama-sama pikul susah sama-sama dengan dia. Nah, Yesus ini kenal murid-muridnya. Thomas bilang, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, Lazarus. Atau mungkin dalam konteks ini karena kata dia itu huruf besar, mati bersama-sama Kristus. Kristus bilang Lazarus mati, mari kita pergi kasih bangun dia. Thomas sarkastis, dia bilang mari kita pergi mati bersama-sama Kristus atau mati bersama-sama Lazarus. Waktu saya baca ini, saya bilang ternyata Thomas ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Waktu saudara butuh orang menguatkan saudara, Thomas datang. Sudah tahu saya beriman, sudah tahu saya jadi Kristen, terus berdoa 5 tahun Tuhan sana jawab-jawab, buat apa beriman? Nah ini Thomas sampai sekarang ada. Orang lagi butuh dikuatkan imannya, kita datang gosip orang. Giliran orang punya iman, dia diberkati, kita juga gosip orang. Nah ini Thomas ada sampai sekarang. Orang lagi butuh kekuatan, supaya ini kita mau doakan orang, supaya dia disembuhkan. Kita mengeluarkan kata yang tidak membangun iman kita. Ayat berikut. Tidak ada komen dari Yesus ya. Tidak ada ya. Yesus tidak komen Thomas. Tidak ada. Jadi minta maaf. Kalau ada orang-orang Thomas seperti Thomas di media sosial, jangan komen. Oke? Ada amin? Jangan komen orang-orang. Kalau dia tetangga saudara, tak usah komen. Alkitab tulis jangan layani orang bodoh. Kan Alkitab tulis jelas. Nah Yesus tidak ada perkataan ayat selanjutnya bilang Yesus sudah Thomas lebih ajak ulang-ulang sudah bangun. Tidak ada. Dia lanjut fokus kepada tujuannya. Tujuannya adalah maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus, langsung cerita dia tiba gitu. Tidak ada komen Thomas. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari mati, masih ada harapan? Minta maaf orang-orang tua kalau ada di tempat ini. Biasa dalam keluarga tuh ada satu anak yang paling nakal. Minta maaf orang tua, tapi jangan pernah mengeluarkan kata seperti Thomas. Jangan pernah mengeluarkan kata ini dia masa depan sudah ada begini. 4 hari ada pengharapan buat ini anak yang nakal. 4 hari mati, sepertinya tidak ada punya pengharapan buat anak ini anak. Bodoh setengah mati. Dia punya masa depan mau jadi apa? Dia pasti tidak punya masa depan. Minta maaf, masa depan bukan orang tua yang atur. Masa depan Tuhan yang tentukan. Nah kalau bukan orang tua yang atur, tugas apa kita bentuk masa depan orang lain?
saya pantas om, saya kok anak 3. Dan nanti orang bilang, ini bicara satu omong apa di depan. Saya anak 3 saudara, jadi saya punya hak untuk. Dan saya ada alami hal-hal model begini. Ada anak yang pintar, ada anak yang cepat tangkap. Tapi saya belajar Tuhan, oke, saya tahu masa depannya ada di dalam tangan. Walaupun bentuk luarnya ini anak ngomong-ngomong disondengan. 4 hari, Lazarus mati, tidak ada pengharapan. Sepertinya tidak bertobat, sepertinya tidak berhenti minum, sepertinya tidak berhenti rokok terus-menerus. Sukot berulang-ulang, tidak bertobat. 4 hari tidak ada pengharapan. Saya mau bilang, kalau 4 hari sudah ada pengharapan, kirim teks di Yesus. Tuhan, ini orang tidak ada pengharapan. Saya serahkan buat engkau. Yesus on the way. Ayat berikut. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauh. Ayat berikut, di situ banyak orang Yahudi. Ini tujuan Yesus. Sengaja tunda 2 hari supaya semua orang kumpul. Ini salah satu. Telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat berikut. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ini poinnya kan, dari tadi ini mau masuk di sini. Oke? Ayat berikut. Maka kata Marta kepada Yesus. Ini yang saya mau bawa. Bentuk luar dia bisa bertelut, bentuk luar dia bisa memohon. Saudara boleh nangis dalam percaya saudara. Saudara boleh berduka dalam percaya saudara. Bentuk luar seharusnya tidak menentuk bentuk dalam kita. Kita tetap percaya dalam tangisan kita. Kita tetap percaya dalam bertelut kita. Kita tetap percaya dalam kesedihan kita. Kita tetap percaya dalam duka kita. Dan ini pelajaran dari Maria. Dan dia bilang begini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pun pasti tidak mati. Marta tidak tahu Yesus sengaja tunda. Kemudian ayat berikut, Yesus jelaskan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah. Jadi Marta ini punya pengetahuan teologi, ini ada juga ya. Dan dia tahu bahwa ada kebangkitan nanti. Berikut Yesus akan datang kedua kali. Dia tahu. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat berikut. Ini Marta. Ayat berikut. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kemudian Marta bilang. Ayat berikut. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia tahu nih. Marta sangat tahu. Kemudian ayat berikut, jawab Yesus, akulah kebangkitan. Kenapa tunggu 5 tahun baru aku jawab doa? Kenapa harus tunggu 5 minggu? Saya ini kebangkitan. Berarti kalau dia belum jawab sekarang, kita masih tunggu akhir zaman, begitu. Kita masih tunggu 5 tahun baru Tuhan jawab. Kita masih tunggu Tuhan dengan pengetahuan teologi kita. Kita masih tunggu Tuhan dengan pengetahuan apa yang kita sudah dapat dari kecil. Nanti akhir zaman ada kebangkitan. Yesus bilang, aku kebangkitan. Hari ini pun saya bisa kasih bangkit Lazarus. Percayakah kamu? Dia bilang. Dan hidup barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat berikut. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat berikut. 8:22. Jawab Marta, ya Tuhan, percaya dalam kedukaan itu sulit. Apalagi percaya bahwa yang mati hidup itu sulit. Ya Tuhan, aku Marta percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat berikut. Dan sesudah berkata, sudah selesai cerita Maria dan Yesus dan Marta, selesai. Tapi saudara perhatikan baik-baik kejadian Maria. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya. Marta pergi memanggil Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Pertanyaan saya simpel, Yesus panggil Maria? Baca ulang, Yesus tidak panggil Maria. Tapi memang ini kebiasaan, itu sudah datang dari sejak dulu. Orang tidak panggil, dia bilang panggil. Bapak Gembala tidak panggil, dia bilang Bapak Gembala panggil di atas. Bapak Gembala tidak, mau bilang angkat ini sampah, dia bilang Gembala tolong angkat ini sampah. Memang sudah datang dari sana ternyata. Kan Yesus tidak ngomong di Maria. Kemudian dia bilang, iya Yesus memanggil engkau Maria. Marta yang kasih tahu. Ayat berikut. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan
Yesus yang panggil kalau suruh bangkit sekarang, dia harus bangkit sekarang. Ayat berikut. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Di tempat Marta bilang, Tuhan kalau kiranya Engkau ada, Lazarus tidak akan mati. Di tempat yang sama, yang dimana Maria Marta bertelut kepada Yesus. Di tempat yang sama. Jawaban doa bukan mengenai di tempat di mana saudara berada, tapi di tempat di mana Yesus berada. Ada? Jadi kalau Kristus ada di kamar saudara, saudara bertelut di situ, mujizat jadi di situ. Saudara tidak perlu tunggu KKR. Baru bilang nanti Yesus ada di KKR, datang ya Yesus di KKR. Yesus ada di mana saja, dia omnipresent, maha hadir. Saudara bertelut dimanapun saudara berada, dia jawab saudara. Banyak kali jadi Kristen KKR, tunggu ini pendeta dulu, dia doa baru kesembuhan jadi. Kalau Tuhan tidak kasih sembuh bagaimana? Kan kita Allah. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai. Selanjutnya ayat berikut menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghibur dia, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti Maria karena mereka menyangka bahwa ia pergi kubur untuk meratap di situ karena sakit berduka. Ayat berikut. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, pastikan tempat bertelut saudara itu adalah Yesus. Pastikan tempat saudara mengadu adalah Yesus. Jangan salah pribadi. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia dan di depan kakinya dan berkata kepada Yesus, Tuhan, perkataan yang sama di tempat yang sama kepada pribadi yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya suka. Yesus tidak jelaskan Maria seperti dia jelaskan Marta. Tidak ada penjelasan teologi di sini. Orang yang Tuhan kasih, dia tidak perlu menjelaskan secara teologi untuk dia mengerti. Saudara perhatikan, Tuhan itu kalau orang dikasihi seseorang, dia langsung bertindak. Dia tidak ajar, kasih tahu lu harus begini, lu harus begini. Tidak ada. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat berikut. Ketika Yesus melihat Maria, apa? Tidak ada penjelasan teologi di sini. Tidak. Yesus nangis. Terus kita masih mau bilang kita jago-jagoan begitu. Kita paling hebat. Waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih. Makanya kekristenan itu bukan menyangkut doa rame-rame kita, tapi doa personal kita dengan Tuhan. Itu hubungan kita. Tuhan itu lebih pentingkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan daripada hubungan gotong royong kita. Karena keselamatan bukan gotong royong, personal. Makanya Maria punya hubungan sangat pribadi, karena Maria ini adalah pribadi yang pernah meminyaki kaki Yesus. Itu sebagai bentuk hubungan yang luar biasa. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hati Kristus, maka berbelas kasihlah Kristus kepada siapa? Maria. Ini tidak perlu penjelasan banyak hal. Menangis, berbelas kasihan, ia sangat terharu dan berkata, perhatikan, di manakah dia, Lazarus? Kamu berikan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihat. Saya sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri.